Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Ananda, judul materi kita untuk kelas 10 adalah semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan. Jadi ini KD 3.7. Dan Bapak juga tidak lupa menyampaikan sebuah nasihat. Jadilah pribadi yang bermanfaat dan memiliki ilmu, baik ilmu pengetahuan untuk kebutuhan dunia maupun akhirat. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, lalu menjadikan mereka kebaikan sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk yang diikuti, penuntun dalam kebaikan, jejak mereka diikuti dan perbuatan mereka diamalkan. Itulah kelebihan orang yang berilmu. Adapun pengertian menuntut ilmu, nah ini kita lihat di sini. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-ilmu. Dalam bahasa Arab, secara bahasa etimologi, kata al-ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata alima ya'lamu ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahil, bodoh atau tidak tahu. Sehingga jika dikatakan alim tu asy-syai, berarti saya mengerti sesuatu. Sementara secara istilah terminologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau esensi, sifat dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab tafsir Aisar At-Tafasir dijelaskan bahwa ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya lah hanyalah ulama. Jadi dapat kita pahami di sini Ananda semua, ilmu yang ada pada diri kita atau ilmu yang sedang kita tuntut itu adalah merupakan suatu jalan agar kita menemukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu yang kita peroleh itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu dalam bahasa Arab disebut juga dengan thalabul ilmi. Menuntut ilmu adalah bagian dari sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah mukallaf. Jadi tidak ada tertutup kemungkinan bagi kita semua wajib menuntut ilmu. Artinya kalau dibawakan kepada kita yang sedang bersekolah, jangan sampai bermalas-malasan untuk sekolah. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, tetap kita meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan ketegasan tentang pentingnya menuntut ilmu. Bagaimana? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Artinya di sini Ananda semua tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Kita semua atas nama muslim diwajibkan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini Anda bisa dapat membedakan status kita dalam menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu terbagi kepada dua. Pertama, namanya fardu ain
atau ilmu yang kita tuntut itu adalah wajib untuk kita masing-masing. Jenis ilmu fardu ain adalah yang harus dipelajari oleh seluruh mukallaf dimanapun mereka berada dan kapanpun juga. Nah, kategorinya apa saja? Nah, di sini wajib untuk kita semua mengetahui tauhid dan perusaknya seperti syirik, dan yang kedua pokok-pokok keimanan, rukun iman, rukun Islam, dan yang ketiga hukum sholat dan sebagainya. Ini adalah wajib untuk kita masing-masing. Juga termasuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, seperti makanan, minuman, pakaian, kehormatan, darah, harta, ucapan, dan perbuatan. Nah, kelompok ilmu ini adalah bagian dari fardu ain. Maksud fardu ain itu adalah wajib untuk kita pelajari oleh masing-masing pribadi kita. Kemudian hukum menuntut ilmu yang kedua adalah fardu kifayah. Pengertiannya, sebuah ilmu yang sudah dipelajari oleh sebagian muslimin dengan mencukupi, maka gugurlah kewajiban tersebut atas muslim lainnya, namun disunahkan bagi muslimin yang lain untuk mempelajarinya. Apa saja kategorinya? Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, jenis ilmu yang termasuk fardu kifayah adalah ilmu yang dibutuhkan manusia demi tegaknya agama karena mereka yang sifatnya harus ada. Nah, jadi fardu kifayah ini harus ada. Seperti ilmu syariat. Misalnya menghafal Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, nahu, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang bukan syariat namun dibutuhkan demi tegaknya urusan dunia, misalnya kedokteran, matematika, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Ananda perlu pahami adalah fardu itu artinya wajib, kifayah itu sebahagian. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi kita juga ikut wajib menuntut ilmu yang demikian, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ataupun bagi Ananda yang berminat seperti profesi-profesi lainnya, mau jadi aparat keamanan seperti TNI dan Polri dan lain sebagainya, atau penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Ini adalah fardu kifayah bagi kita semua. Jadi ilmu itu wajib kita tuntut atau wajib kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dasar kajian menuntut ilmu? Dasarnya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhu ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, apa saja isi kandungan dalam surah At-Taubah ayat 122 ini? Pertama, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah untuk pergi berjihad ke medan perang, dan ada perintah untuk menuntut ilmu. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah perintah Allah. Kedua, pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama saja yang harus kita pelajari, tetapi menyangkut segala macam pengetahuan atau segala aspek pengetahuan. Apa saja macam-macam ilmu pengetahuan dalam hal yang positif dan membangun untuk kita, maka itu adalah wajib kita tuntut atau wajib kita pelajari. Kemudian makna ta'ifah, bukan hanya sekedar satu atau dua orang yang menjadi pakar. Dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah
kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau pakar dalam suatu bidang pengetahuan. Jadi tidak ada batas-batasannya, hanya satu orang yang boleh menjadi pakar atau dua orang yang boleh ahli, tidak. Tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, tujuan berperang dalam Islam untuk membela diri dari ancaman dan serangan kaum kafir. Dalam hal ini, dalam konteks kekinian, kita bukan terfokus kepada berperang dalam medan perang, tetapi kita fokus kepada lebih dititik beratkan kepada menuntut ilmu, supaya kita jangan menjadi manusia-manusia yang bodoh dan mudah dibodohi dengan segala bentuk perkembangan pada masa kini. Tujuan mendalami ajaran Islam untuk menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan. Jadi Islam mengajarkan kita semua untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu, apapun bentuk ilmu pengetahuannya, asalkan itu ada nilai positifnya, maka kita wajib mempelajarinya. Yang kelima, mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Jihad di sini dalam artian tidak hanya sebatas berperang dengan menggunakan senjata, tetapi juga bisa tanpa senjata, yaitu berperang melawan kebodohan, berperang melawan ketidaktahuan, berperang melawan keterbelakangan, berperang melawan kemiskinan, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan amarah, dan sebagainya. Coba Anda perhatikan skema yang sudah Bapak bangun di bawah ini. Nah, adapun keutamaan menuntut ilmu, pertama, bagi orang yang menuntut ilmu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang sedang menuntut ilmu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sangka-sangka ataupun dia sadari. Nah, di sini yang kedua, bagi orang menuntut ilmu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Jadi semakin besar kesempatan kita untuk menuntut ilmu, semakin besar perjuangan kita menuntut ilmu, maka semakin besarlah pahala yang kita peroleh. Ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Nah, yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi kita yang menuntut ilmu ini dikategorikan kepada golongan orang yang lebih utama daripada ahli ibadah. Yang kelima, keutamaannya adalah bagi orang menuntut ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ini adalah sebuah perumpamaan ya Nanda, menandakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, jihad di sini bukan hanya sekedar jihad di medan perang, tetapi jihad melawan kebodohan, jihad melawan ketidaktahuan, maupun jihad atau melawan nafsu, hawa nafsu dan amarah kita. Kemudian keutamaan yang terakhir, bagi orang menuntut ilmu diberikan naungan oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Inilah keutamaan menuntut ilmu. Semoga kita semua dan lebih utama adalah Ananda semua yang sedang belajar pada kesempatan kali ini atau yang sedang menuntut ilmu, ini semua diberikan dan diperoleh bagi kita semua dengan mudah, sehingga kita menjadi insan-insan yang akademis, insan-insan yang memiliki ilmu pengetahuan dan menjadi insan yang bermanfaat di lingkungan kita masing-masing. Ananda sekalian, ini yang harus kita pahami, alasan pentingnya menuntut ilmu apa saja? Pertama, ilmu itu merupakan bagian dari ibadah dan bagian dari jihad fisabilillah. Nah, yang kedua,
Bagi orang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pentingnya kita menuntut ilmu ya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Yang keempat, kita akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Kemudian yang terakhir, hidup menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa kita ketahui dan kita pelajari. Lalu bagaimana sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu mencerminkan surah At-Taubah ayat 122? Nah, bagaimana sikapnya? Pertama, Bapak harapkan Ananda semua termasuk kepada kelompok-kelompok ini ya. Pertama, memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Nah, ini dia. Kita harus memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Ilmu itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempunyai semangat menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita jangan pelit atau kita jangan sampai tidak mau berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman kita atau yang berada di lingkungan kita. Barangkali dia tidak memiliki kesempatan mengecap pendidikan secara formal, tetapi dari Ananda lah mereka bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kita pelit berbagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar. Nah, ini dia yang penting. Yang keempat, bagaimana sikapnya? Seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemaslahatannya dan manfaat bagi sesama umat terwujud. Yang kelima, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu, karena kepandaian seseorang hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan perumpamaan bahwasanya ilmu yang diberikan kepada kita itu hanya sedikit. Walaupun kita jadikan air laut itu sebagai tintanya untuk menulis kenikmatan atau ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita dan ranting-ranting yang ada di rimba di sana, namun itu semua tidak akan dapat kita hitung betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, betapa besarnya ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, Nanda, itulah barangkali materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih atas atensi Ananda semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.